Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, senang sekali kami kembali menjumpai Anda dalam program Renungan Pagi. Apa kabar saudara? Saya berdoa pagi hari ini semua kita dalam keadaan yang luar biasa. Dan pagi hari ini kita semua mari kita siapkan hati kita kembali untuk kita belajar sama-sama kebenaran firman Allah. Saya percaya kalau kita memulai pagi hari ini bersama Tuhan melalui firman-Nya, dan saya yakin bahwa sepanjang hari ini kita semua akan disegarkan, dikuatkan, bahkan kita semua akan mengalami keajaiban Tuhan bersama-sama. Yuk kita sama-sama berdoa, nyiapkan hati kita untuk belajar firman Tuhan pagi hari ini. Bapak Surgawi, pagi hari ini kami mengucap syukur dan kami menyerahkan pemberitaan firman ini ke dalam tangan-Mu. Kami buka hati kami dan kami mempersilakan Roh Kudus menuntun kami semua hamba-Mu yang dalam segala keterbatasan bisa menyampaikan tepat seperti apa yang Tuhan mau. Kami semua yang mendengar, biar kami semua diberkati, dikuatkan melalui kebenaran firman-Mu ya Bapak. Terima kasih Bapak, terpujilah nama-Mu, dalam nama Yesus kami mempersilakan Roh Kudus ambil alih sementara pemberitaan firman Tuhan dibagikan. Dan para malaikat orang kudus lakukan bagian kalian, layani umat Tuhan, supaya mereka boleh mengalami Kristus secara nyata melalui kebenaran. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin, amin. Pagi hari ini Bapak Ibu Saudara kita akan belajar sama-sama dalam kitab Yesaya pasal yang ke-30 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-12. Kalau kita baca sama-sama di sini judul perikopnya adalah bukan Mesir tetapi Tuhan yang memberi pertolongan. Nah, saya mau mengajak Anda untuk kita belajar sama-sama merenungkan dalam renungan pagi hari ini dalam Yesaya 30 ayat 1 sampai 12 ini. Saya mengambil sebuah tema renungan pagi hari ini adalah penolakan terhadap petunjuk Tuhan dan serta konsekuensinya. Nah, saya percaya bahwa kita semua setuju bahwa bagaimana pentingnya bagi seseorang untuk mendengarkan Tuhan dan mengikuti petunjuk Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Saya percaya every single day in our life, baik itu working, baik itu ministry, baik itu family, apapun yang kita kerjakan, kita ini kadang-kadang nggak tahu apa yang akan terjadi ke depan. Bahwa dunia ini so unpredictable, tidak ada yang kita bisa prediksi dengan tepat. Ada begitu banyak analisis baik itu ekonomi atau politik atau apapun, and then tiba-tiba sesuatu yang mereka tidak harapkan terjadi, sehingga seringkali kita berkata bahwa segala sesuatu yang kita persiapkan kadang-kadang nggak sesuai dengan apa yang kita harapkan atau yang terjadi dalam kehidupan kita. Nah, itu sebabnya saya percaya kita butuh sebuah advisor, seorang penasehat, dan seorang yang bisa memberikan petunjuk supaya kita bisa menjalani kehidupan ini dengan baik, saudara. Dan saya percaya bahwa salah satu the best advisor in the world adalah Tuhan sendiri. Dan dia akan memberikan arahan, dia akan memberikan petunjuk kepada kita, sehingga kita bisa melalui hidup ini dengan penuh kemenangan daripada Allah. Nah, saya mau tekankan sebelum kita masuk dalam poin-poin ini, bahwa betapa pentingnya untuk kita setiap hari mendengarkan petunjuk atau arahan Tuhan, supaya kita bisa mengikutinya, dan juga kita bisa menjalani hidup dengan penuh kemenangan. Nah, ketika saya baca renungkan ayat ini dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-12, saya menemukan ada beberapa hal yang kita bisa pelajari dari kitab Yesaya 30. Yang pertama, kalau kita baca ayat yang pertama dan ayat kedua, dikatakan celakalah anak-anak pemberontak, demikianlah firman Allah, yang melaksanakan suatu rancangan yang bukan daripadaku, yang memasuki sesuatu persekutuan bukan oleh dorongan rohku, sehingga dosa mereka bertambah-tambah, yang berangkat ke Mesir dengan tidak meminta keputusanku, untuk berlindung pada Firaun dan berteduh di bawah naungan Mesir. Nah, ayat yang pertama, ayat yang kedua, saya menemukan poin yang penting bicara tentang penolakan terhadap petunjuk Tuhan. Kalau kita baca di ayat yang pertama, Israel berbalik dari Tuhan lalu mencari bantuan ke tempat lain. Dalam hal ini kalau kita baca adalah Mesir, saudara. Nah, ini menjelaskan bagaimana ketidakpercayaan mereka membawa mereka untuk akhirnya mencari sebuah perlindungan atau mencari jalan yang lain daripada Allah, atau untuk mencari perlindungan yang salah. Nah, relevansinya dalam kehidupan kita adalah apa yang terjadi kira-kira kalau kita tidak mendengarkan Tuhan dan memilih jalan kita sendiri. Saya mengajak Anda untuk kita berpikir bahwa ini yang terjadi dalam kehidupan bangsa Israel, bahwa mereka menolak untuk menerima petunjuk daripada Allah, dan mereka malah mencari perlindungan, mencari bantuan
terhadap bantuan yang lain daripada Allah. Dalam hal ini mereka mencari perlindungan di Mesir, saudara. Lalu kalau Anda baca ayat 3-5, di mana saya percaya bahwa ini bicara tentang konsekuensi dari ketidaktaatan. Jadi yang pertama kita belajar dari ayat ini tentang bagaimana penolakan terhadap petunjuk Tuhan. Lalu ayat 3, ayat 5 kalau kita baca, kita teliti, di mana saudara ini bicara tentang konsekuensi dari ketidaktaatan bangsa Israel. Ayat 3 kita bicara bagaimana keamanan yang salah akan membawa sebuah kehancuran, saudara. Dan saya percaya bahwa ini menjadi sebuah reminder dalam hidup kita bahwa ada sebuah konsekuensi dari ketidaktaatan. This morning melalui renungan pagi kita belajar dari kehidupan bangsa Israel, bagaimana mereka menolak petunjuk yang daripada Allah. Lalu kita juga belajar di ayat 3-5 bagaimana bicara tentang konsekuensi daripada ketidaktaatan. Lalu kalau kita baca ayat yang keempat dan 5, Mesir tidak dapat memberikan pertolongan yang sejati. Sebaliknya itu akan membawa sebuah aib dalam kehidupan mereka. Dan dalam hidup ini kita percaya ketika kita bergantung pada kekuatan manusia, kita seringkali mengalami yang namanya kekecewaan, bahkan namanya kegagalan dan sebagainya. Jadi saya berdoa supaya Anda mempelajari melalui the story of Israel ini, kita belajar bahwa jangan pernah menolak petunjuk daripada Allah. Dan yang kedua, kita belajar bagaimana ada sebuah konsekuensi kalau kita tidak taat terhadap petunjuk Allah. Lalu kalau kita baca ayat 6, lompat sampai ayat yang ke-7, maka saya menemukan di sini ada sebuah janji, ada sebuah promises daripada Allah dan faithful, kesetiaan daripada Allah. Nah, kalau Anda baca ayat 6, ayat 7, Anda renungkan, saya menemukan bahwa ini bicara tentang janji dan kesetiaan Allah. Di mana meskipun Israel berbalik dari Tuhan, tetapi ada pengingat tentang kasih dan pemeliharaan Tuhan. Kalau Anda baca ayat 6, dikatakan Israel mencari perlindungan di tempat yang tidak tepat, tetapi Tuhan tetap setia, saudara. Nah, Tuhan siap untuk memulihkan kita ketika kita mau mengambil sebuah komitmen untuk kita berbalik kepada Tuhan. Jadi dari ayat ini saya menemukan bagaimana ketika bangsa Israel berbalik daripada Allah, tapi Allah tetap setia. Dan Allah bahkan memberikan sebuah reminder kepada kita, Dia siap untuk memulihkan kita. Hari ini mungkin Anda menolak petunjuk-petunjuk yang Allah berikan dalam kehidupan Anda. Dan Anda ngerti bahwa setelah Anda menolaknya ada sebuah konsekuensi yang harus kita alami. Tapi ingat satu hal, pesan saya pagi hari ini melalui renungan pagi. Sekalipun kita udah berbalik dari Allah, Allah tetap setia karena Dia adalah Allah yang setia. Dia sanggup dan siap untuk memulihkan saudara. Saya yakin dan percaya selama Anda berbalik kepada Allah, maka saya percaya Tuhan siap untuk memulihkan Anda pagi hari ini. Lalu kalau Anda baca ayat 8 sampai ayat 12 yang terakhir sebagai penutup, saudara, itu bicara ada sebuah calling, ada sebuah panggilan untuk bertobat dan mendengarkan Tuhan kembali. Kalau kita baca ayat 8 adalah sebuah tugas yang diberikan Tuhan kepada Yesaya untuk menuliskan pesan Tuhan kepada bangsa Israel. Lalu ayat 9 dan 10 Anda bicara, Anda baca, maka Anda akan menemukan bagaimana orang-orang menolak pesannya dan lebih memilih kota-kota yang menyenangkan. Lalu ayat 11-12 menjelaskan tentang penolakan terhadap kebenaran, saudara. Sekalipun ada sebuah panggilan untuk bertobat, lalu Tuhan memberikan tugas kepada Yesaya untuk menuliskan pesan, kenyataannya ayat 9-10 orang-orang tetap menolak dan lebih memilih kota-kota yang menyenangkan. Dan ayat 12 menjelaskan jelas sekali tentang bagaimana penolakan terhadap sebuah kebenaran, saudara. Nah, hari ini saya berdoa melalui renungan pagi, belajar dari kehidupan bangsa Israel. Anda bayangkan, yang pertama mereka menolak petunjuk Allah. Lalu mereka sadar bahwa ada konsekuensi daripada ketidaktaatan mereka. Dan sekalipun mereka tidak taat dan tidak mendengarkan Tuhan, mereka mencari pertolongan di Mesir, tapi janji dan kesetiaan Tuhan tetap nyata. Tuhan tetap setia walaupun mereka tidak setia. Dan mereka diberikan sebuah calling, panggilan untuk kembali, comeback, kembali kepada Allah walaupun mereka menolaknya. Nah, hari ini apa yang kita bisa pelajari sebagai kesimpulan? Saya mau menanya bagaimana hidup kita. Apakah kita selama ini sudah mendengarkan dan mengikuti petunjuknya?
Atau kita juga seperti bangsa Israel, kita mencari pertolongan kepada orang-orang, kepada manusia, kepada yang lain selain daripada Allah. Saya berdoa supaya pagi hari ini melalui renungan pagi kita merefleksikan kehidupan kita. Kemana kita mencari pertolongan? Apakah Anda mencari pertolongan kepada Tuhan atau kepada manusia? Saya nggak ngomong bahwa manusia nggak boleh menolong kita, bukan. Tapi saya yakin kita harus yang pertama datanglah kepada Tuhan, meminta pertolongan. Datang kepada Allah. Allah mungkin nanti bisa memakai orang lain untuk menolong Anda. Tapi but the point yang paling penting adalah datanglah kepada Allah terlebih dahulu. Dan saya yakin dan percaya bahwa Allah setia. Hari ini saya nggak tahu apa yang Anda hadapi. Tapi saya mau berdoa supaya setiap kita boleh terus senantiasa mendengarkan petunjuk Tuhan dan mengikutinya dengan taat. Kita nggak menolak pesan Tuhan, kita nggak menolak petunjuk Tuhan, tapi justru kita mendengarkan pesan-pesannya dan mengikutinya dengan semua ketaatan kita. Saya berdoa dari tempat ini dimanapun Anda berada, supaya kita menjadi orang-orang yang penurut, yang mendengar setiap petunjuk Tuhan dan tidak menolaknya. Dalam nama Yesus, Bapak, aku berdoa hari ini untuk setiap umat-Mu yang ada di depan kami, yang ada menyaksikan Tuhan, program daripada renungan pagi dimanapun mereka berada. Kami tahu ketika kami menolak perintah Tuhan, kami menolak petunjuk Tuhan, ada konsekuensi dari ketidaktaatan. Dan Tuhan, kami percaya sekalipun mungkin beberapa dari kami sudah berbalik daripada Allah, tapi kebenaran-Mu bahwa janji dan kesetiaan-Mu tidak pernah berubah dalam hidup kami. Ada sebuah panggilan untuk bertobat, untuk berbalik kepada Tuhan. Biarlah kami menjadi orang-orang yang selalu ingat akan kebaikan dan kesetiaan Tuhan. Kami tidak berbalik kepada Tuhan, justru kami semakin setia mengikuti Tuhan. Aku berdoa dari tempat ini untuk setiap umat-Mu dimanapun mereka berada, supaya kami senantiasa memberi diri kami untuk mengikuti petunjuk Tuhan. Kami mencari pertolongan bukan kepada manusia atau orang lain atau siapapun tempat manapun, tapi kami mendatang kepada Tuhan yang adalah sumber dari pertolongan kami. Terima kasih Bapak, berkati setiap umat-Mu dimanapun mereka berada. I bless them with abundantly and overflowing in Jesus' name. Be blessed, be blessed. Berkati keluarga mereka, kehidupan mereka, dan seluruh pelayanan mereka dimanapun mereka berada. Supaya kami tetap menjadi orang-orang yang setia dan selalu mengikuti petunjuk Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Doa saya dari tempat ini, biarlah setiap kita bukan menjadi orang yang menolak setiap arahan dan tuntunan Tuhan, tapi kita menjadi orang-orang yang setia dan nurut dan selalu mengikuti petunjuk Tuhan dalam hidup kita. God bless you and have a great day with Jesus this morning. Dan sampai ketemu dalam program Renungan Pagi berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.